Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, kami imani Kristus Yesus Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, laut, beserta seluruh isi alam semesta ini. Segala puji, syukur, dan terima kasih kembali kami naikkan kepada Tuhan, jika pagi hari ini kami segarkan kembali dengan jasmani rohani yang sehat, ya Bapa, walaupun kami terpisah di online ini ya Bapa, kami bersyukur kami boleh dipertemukan kembali di dalam Zoom meeting pagi hari ini ya Bapa. Bapa, kiranya pertolongan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami akan memulai belajar akan kebenaran daripada firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati waktu-waktu kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati Pak Tim dengan hikmat khusus untuk mengajar kami pada pagi hari ini. Setiap kami yang telah hadir, kami siap akan belajar, dan setiap teman-teman yang belum hadir juga Tuhan tolong agar semuanya boleh bergabung di dalam belajar pada pagi hari ini. Kami mau serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Bandi. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sehubungan dengan kemarin ya, jadi Yesus turun ke dalam kerajaan maut itu artinya mati. Ya, bisa mati. Tapi John Calvin memberikan penafsiran bukan kata kerja tapi kata sifat, yaitu secara figuratif, ya, merendahkan diri sesuai dengan Filipi pasal yang kedua. Tapi arti merendahkan diri itu bayangkan Allah yang maha tinggi, saudara, mau merendahkan diri serendah-rendahnya seperti itu, dengan kata lain apa konteks Filipi pasal 2, merendahkan diri itu. Kan mati juga, saudara. Ya, jadi turun ke dalam kerajaan maut atau masuk ke dalam kubur atau dunia orang mati. Nah, artinya Yesus mengalami kematian, saudara. Nah, itu yang kita renungkan, yang kita pelajari kemarin ya, saudara-saudara, itu maksudnya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang kurang jelas. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya dengan surat Petrus itu. Makanya jadi bingung kan. Kalau dihubungkan 1 Petrus pasal 3 itu kan membingungkan, saudara. Iya, betul ya. Jadi di dalam kubur memberitakan Injil. Wah, enggak masuk akal, saudara. Betul enggak? Karena memang bukan itu yang dimaksud. Ternyata itu kan bicara Nuh. Ya. Dan kalau kita teliti, jeli, ayatnya kan ngomongnya apa, saudara? Di dalam roh, loh, di dalam roh loh. Ya, ia memberitakan Injil melalui Nuh pada zaman Nuh itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, oke, silakan Pak Angko atau siapa yang mau menanggapi dulu atau bertanya sebelum saya lanjutkan Yesus bangkit. Jadi, Pak Tim ya, jadi turun dalam kerajaan maut itu Tuhan Yesus itu. Kalau orang meninggal memang mana bisa juga dikotbahi kan sudah meninggal, Pak Tim. Iya. Ya kan sudah ada jurang pemisah. Jadi tujuan Tuhan Yesus itu kira-kira ke dalam kerajaan maut itu sebagai apa, Pak Tim? Ya, dia mati. Seperti yang kita pelajari pengakuan 5 rasul itu, ya, dia disalibkan lalu mati dan dikuburkan. Nah, jadi mati dan dikuburkan itu maksudnya. Ya, istilah kuburan itu kan kerajaan maut atau dunia maut. Maut itu kan artinya kematian. Jadi dunia kematian. Jadi Yesus mengalami kematian, itu maksudnya. Dulu saya juga berpikirnya seperti 1 Petrus itu. Loh, gimana ya? Sulit kan jadinya, saudara? Akhirnya ditafsir macam-macam. Malahan ada yang menafsirkan apa? Kalau begitu di dalam dunia orang mati atau orang sudah mati itu ada kesempatan untuk bertobat. Lah, ada yang menafsirkan begitu kan, saudara? Bahayanya di sana ya, Pak. Iya, padahal maksudnya bukan itu. Iya. Ya, oke, yang lain ada sebelum saya lanjutkan. Jadi istilah dunia orang mati itu artinya Yesus mengalami kematian. Istilah lainnya turun ke dalam kerajaan maut atau kerajaan kematian. Gitu ya. Apalagi dikatakan
dia memberitakan kepada kuasa-kuasa, ya toh, kekuatan-kekuatan malaikat, nggak jelas juga itu kuasa-kuasa yang dimaksud itu apa, gitu ya. Nah, artinya dia berkuasa atas surga, di atas bumi dan di bawah bumi. Nah, itu kalau boleh kita renungkan lebih jauh ya. 1 Petrus itu Pak Tim, dikira itu nanti ngotbahi orang yang meninggal itu Iya, betul. Dan sebelum setelah meninggal tidak masuk surga atau neraka. Kan ada pemahaman seperti itu jadinya. Kalau di tempat lain api penyucian lah, yang satunya alam barzah atau apa istilahnya, siksa kubur. Nah, kalau seandainya ada di dalam kubur itu, saudara. Tapi memang terus terang kembali John Calvin memberikan penafsiran itu secara figuratif. Artinya dia merendahkan dirinya atau bisa mati. Nah, itu aja lah. Supaya jangan bingung ke sana kemari ya. Karena kalau dibandingkan dengan yang lain, tidak ada kesempatan setelah kematian. Ya. Nanti ada hubungannya dengan khotbah hari ini, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Kan saya beri judul apa? Hidup sesudah mati. Nah, ada hubungannya, saudara. Ya, kita bicara doktrin kali ini. Kalau yang kemarin-kemarin praktis tentang pasal 1 itu apa? Nilai yang Pak Calvin Renata itu ya, saudara. Kemudian apa? Penderitaan yang disampaikan Pak Bambang. Lalu kemarin Pak Caning itu tentang lakukan panggilanmu, yaitu hidup dalam kekudusan. Praktis berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, tapi pasal yang keempat itu bicara tentang doktrin, yaitu kedatangan Kristus akhir zaman. Nah, di dalamnya termasuk kematian, ya, kehidupan setelah kematian dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Nah, ada yang mau disampaikan lagi, Pak Idrawan, Pak Fendi, Bu Prianingsih, Bu Yena, Bu Maria, ada Pak Sarip? Cukup, lanjut dulu aja. Oke, saya lanjutkan dulu ya, saudara, yaitu setelah turun ke dalam kerajaan maut, ya, tidak selamanya di situ, bangkit pula dari antara orang mati. Ya, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Coba kita lihat, saudara, ya, di situ. Nah, mengingat lagi karena bagian kedua ini sangat panjang dan sangat penting, ya. Saya berharap dari yang saya ulang tiap minggu, Bapak Ibu hafal di luar kepala ya. Kalau slide-nya nggak tayang itu, saudara, saya harap bisa hafal gitu ya. Oke, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang putih sudah kita pelajari ya, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, hari ini kita belajar pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, kita lihat, saudara, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Nah, ini yang perlu kita lihat, saudara, karena ada ayat yang mengatakan 3 hari. Nah, tapi Matius 20 ayat 19, Lukas 18 ayat 32, 33, ayatnya saya berikan di situ, bunyinya coba lihat. Dan mereka akan menyerahkan Yesus kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Kemudian, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Perhatikan, pada hari yang ketiga, bukan 3 hari. Kalau 3 hari kan berarti 3 kali 24 jam. Ya, kalau bertamu mesti lapor satpam itu ya. Kalau di perumahan kan di pos satpam tulisannya begitu ya. Tamu ya, kalau 3 kali 24 jam wajib lapor satpam, katanya begitu, saudara. Nah, walaupun versi Markus ya atau yang lain, saudara, kalau kita lihat ya 3 hari, saudara. 3 hari kan berarti kita langsung berpikir 3 kali 24 jam. Tapi sebenarnya istilah 3 hari atau pada hari yang ketiga dalam konteks ini maksudnya sama, saudara. Nah, kita renungkan pergantian hari orang Yahudi itu kan bukan jam
12.00 ya, dini hari seperti kita. Pergantian waktu orang Yahudi itu jam 6 sore. Ya, saudara. Jadi katakanlah Yesus mati ya tergantung di atas kayu salib kan 6 jam. Lalu dia mati kata Alkitab jam 3 sore. Ya, benar ya, jam 3. Berserulah Yesus ya dengan suara nyaring dan dia berkata, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, lihat ya. Jadi Yesus mati di hari Jumat itu. Kemudian 3 jam berikutnya, nah sebelum jam 6 sore, mayat harus diturunkan karena habis itu Sabat. Dan Alkitab mengatakan tidak boleh ada mayat yang tergantung di atas kayu salib. Makanya ketika Yesus mati diturunkan, lalu 2 penjahat yang belum mati, tulang kakinya dipatahkan supaya cepat mati, saudara. Nah, lalu 3 jam kemudian itu sudah hari lain, hari Sabat, hari Sabtu, saudara. Jadi full 24 jamnya itu hari Sabtu, kemudian hari Minggunya juga hanya beberapa jam saja. Makanya Yesus berkata pada hari yang ketiga, ya aku akan bangkit. Dan ternyata kan digenapi ya, saudara. Kita mengatakan minggu pagi-pagi benar. Betul ya, minggu pagi-pagi benar. Berarti kalau kita minggu pagi ya minggu pagi sekarang ya. Tapi kalau di hadapan tanggalan orang Yahudi berarti Sabtu malam sudah termasuk di atas jam 6 sore sudah termasuk hari Minggu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Jadi apakah 3 kali 24 jam? Tidak kan? Jadinya saudara ya. Jumat tidak penuh, Sabtunya yang penuh, Minggunya yang tidak penuh dari 24 jam itu. Tapi intinya pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya. Oke, sekarang kita lihat pentingnya kebangkitan Yesus. Kenapa dia harus bangkit, saudara? Nah, ini juga bicara satu-satunya keunikan dari kekristenan. Keunikan dari ajaran Alkitab. Keunikan dari saya dan saudara kenapa mau percaya kepada Kristus, saudara. Karena kita mempercayai Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kalau tokoh-tokoh agama yang lain mati, nggak bangkit-bangkit, saudara. Ya, nanti bangkitnya sama waktu hari kebangkitan tubuh. Tapi Yesus kata Alkitab yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati, yang mau menunjukkan bahwa ada pengharapan bahwa orang yang mati pun nanti akan mengalami kebangkitan tubuh. Coba kita lihat Yohanes 20 ayat yang ke-9. Nah, itu dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Para murid tidak mengerti isi kitab suci. Konteks kitab suci itu adalah perjanjian lama. Saudara. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus dari pra adanya sebelum dia hadir ke dalam dunia, lalu kelahirannya, kehidupan dan pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, ya saudara ya, dikuburkan dan hari kebangkitannya, semuanya sudah dinubuatkan oleh kitab suci, kitab perjanjian lama. Tapi para murid ketika datang ke dalam kubur, ya saudara, mereka tidak mengerti, dan ketika batu kubur sudah terguling, terbuka, lalu mereka masuk, ya terutama Ibu Maria Magdalena dengan wanita yang lain, ketika masuk tidak menemukan mayat Yesus, mereka bingung, mereka penuh curiga, siapa yang mengambil mayatnya, siapa yang mencuri mayatnya. Nah sebelum itu di dalam perjalanan, saudara Ibu Maria Magdalena dengan Maria yang lain rundingan bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu? Nah, kemarin ada yang tanya ya, ayatnya di mana? Di Markus, saudara. Ya, Markus pasal yang ke-16. Silakan bisa membaca. Markus 16 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Markus 16 ayat 1 sampai 3. Pak Angko ketemu? Markus 16 ayat 1 sampai 3. Markus 16 ayat 1. Markus 16. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur.
dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Amin. Oke, ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi saudara, siapa yang menggulingkan? Ya, yang membuka kubur itu, batu yang sangat berat, sangat besar, tentunya para wanita Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Bingung, saudara. Ya, perempuan-perempuan ini tergolong lemah, nggak mungkin. Apalagi dijaga oleh tentara-tentara Roma. Kalau kita membaca 4 Injil ini, kita akan menemukan secara utuh, saudara, apa yang terjadi di dalam kubur Yesus itu. Apalagi ditambah di meterai lagi. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh membuka meterai, ya, saudara. Tapi Alkitab mengatakan siapa yang membuka? Malaikat. Nah, gitu ya. Yang membuka adalah malaikat. Jadi kita bisa melihat di situ. Dan faktanya kubur terbuka, batu sudah terguling, saudara, mayat Yesus tidak ada di sana. Para murid berasumsi siapa yang mencuri dan lain sebagainya. Tapi ketika Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka, barulah mereka mengerti. Tapi kita lihat sebelumnya bahwa mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara, kita bisa melihat pada hari yang ketiga Yesus bangkit, ya. Oke, mengapa Yesus harus bangkit? Nah, apakah kematian Yesus tidak cukup, saudara? Memang ada ayat yang mengatakan sudah selesai, sudah cukup ya, saudara. Tapi kenapa kok tidak cukup? Nanti kita akan lihat ya, saudara. Yesus berkata sudah selesai. Nah, kalau kita lihat Yohanes ya 19 ayat yang ke-30 ya. Kalau kita lihat di situ sudah selesai. Selesai apanya, saudara? Terus kita boleh merenungkan lagi mengapa harus kebangkitan tubuh. Ya, karena ada yang mempercayai Yesus bangkit itu wujudnya roh. Saudara. Kebangkitan roh secara rohani. Nah, ini nggak percaya kebangkitan Kristus sebenarnya. Ya, jadi argumennya apa? Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, itu sebenarnya secara rohani, katanya begitu, saudara. Para murid mengalami, ya karena secara rohani itu berhalusinasi, ya berhalusinasi, seolah-olah Yesus hidup, Yesus bangkit seperti itu, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tapi kalau saudara renungkan, kalau secara roh kan tidak mungkin. Buktinya Ibu Maria Magdalena memegang Yesus. Sampai Yesus berkata, jangan pegang aku. Karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakku kepada Allahmu dan Allahku. Ya, jadi nggak mungkin. Lalu di Lukas 24, kalau secara rohani, saudara, ya Yesus sampai berkata, lihat, daging dan tulang. Pegang aku. Bekas luka ada. Nah, murid-murid ketakutan. Kalau kita melihat ya, dianggap setan, dianggap iblis ya, saudara ya. Saudara, kita bisa melihat. Nah, ini kelompok liberal ya, nggak percaya Alkitab firman Tuhan, nggak percaya mujizat, saudara. Ada kelompok Kristen yang seperti itu. Tapi hari ini kita boleh belajar, saudara, harus kebangkitan tubuh. Mengapa harus kebangkitan tubuh? Mengapa Yesus harus bangkit secara fisik, secara tubuh? Ya, mari kita akan melihat lebih jauh. Kalau kita lihat yang pertama, saudara, kematian Yesus tidak cukup bila tanpa kebangkitannya. Nanti kita akan lihat. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat, kematian Yesus itu untuk memberikan nyawanya kepada orang percaya. Yohanes 12 ya, ayat 25, 19 ayat 34. Ya, dengan kata lain kepada orang-orang pilihannya. Orang-orang yang lahir baru. Yohanes 10, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita yang harus mengingat dalam bagian ini. Nah, istilah Yesus mati, memberikan nyawa, itu sama dengan menebus ya. Ketika Yesus berkata sudah selesai, berarti tugas penebusan yang dikerjakan oleh Kristus itu selesai. Nah, dalam arti apa, saudara?
Dari kata Yunani agorazo itu artinya membeli. Ya, ini istilah perbudakan sebenarnya. Pada masa itu diperjualbelikan yang namanya budak seperti barang. Kalau kita lihat dari pasar budak lalu dibeli dengan sejumlah uang oleh seorang tuan. Setelah itu apa, saudara? Dikeluarkan dari pasar budak ex agorazo. Sebab kalau hanya dibeli tapi tempatnya tetap di pasar perbudakan, nggak ada artinya, saudara. Hanya ganti tuan saja. Yang tadinya tuan A sekarang diganti tuan B karena tuan B membeli budak itu. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Bawa keluar, ya, saudara, dari pasar budak, kemudian diberi status merdeka. Kalau hanya dibeli, dikeluarkan dari pasar budak, jadi milik tuan, masih budak. Tapi yang ketiga, lutroo, itu artinya memberi status budak itu menjadi orang merdeka. Nah, secara figuratif artinya apa, saudara? Saudara-saudara yang adalah hamba dosa, gitu ya, lalu dibeli oleh Kristus, dikeluarkan dari lumpur dosa itu, kemudian diberi status. Makanya kemarin kita sudah melihat status merdeka dalam arti kita dibenarkan, kita disucikan, ya, pertanyaannya Pak Angkor yang lalu, saudara, bahwa saya dan saudara di hadapan Tuhan sekarang ini adalah status orang merdeka. Bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Ini yang kita lihat, ya. Ya, status hamba kebenaran. Artinya ya selalu menuruti keinginan tuannya, saudara, ya, kebenaran itu. Lalu yang kedua, kenapa Yesus harus mati sebagai alasan untuk hidup melayani Tuhan? Ya, Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan ayat 26, ya, di situ ya dikatakan sebagai alasan untuk melayani Tuhan. Kalau saudara baca di sana sebagai pengikut Kristus, ya, Matius pasal 4 ayat 19, ini luar biasa, ya. Ketika Petrus dengan Andreas saudaranya dipanggil, ya, saudara-saudara, ya, dari Danau Galilea. Kalau saudara lihat, ya, di danau itu tentang Galilea, saudara klik saja, ya, di kamus Alkitab itu keluar semua, saudara. Nah, itu membicarakan apa? Sebenarnya tempat yang subur, ya, saudara, banyak ikan di danau itu, ya, makmur kalau kita lihat. Tetapi saudara, ketika bertemu dengan Petrus di sana, Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu kujadikan penjala manusia. Kita mengatakan Petrus dan Andreas meninggalkan jalannya, meninggalkan ikannya, meninggalkan perahunya. Kalau kita bisa renungkan di situ. Artinya apa, saudara? Kenikmatan, kemewahan, ya, harta milik ketika Yesus memanggil, kalau saudara lihat, semua ditinggalkan. Wah, ini mungkin orang berpikir, saudara, gimana ya? Ya, dalam arti, ya, kalau Petrus memang secara fisik dipanggil, ditinggalkan, tapi memang di bagian yang lain, saudara, Petrus menangkap ikan lagi, ya. Saudara, kalau kita lihat seperti itu. Kenapa? Karena Petrus punya keluarga, jangan lupa itu. Dan Yesus izinkan, ya, saudara, izinkan, sah-sah saja, karena bertanggung jawab kepada kehidupan keluarga. Tapi kita bisa melihat setelah Kisah Rasul pasal 2, dapat Roh Kudus secara permanen, nah barulah kehidupan itu diubahkan. Ya, saudara, diubahkan untuk benar-benar menjadi pengikut Kristus. Kalau kita lihat, ya, menjadi penjala manusia. Kalau tadinya penjala ikan, sekarang penjala manusia. Membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kenapa? Karena dasarnya adalah Kristus telah mati di atas kayu salib. Ketika kita mempercaya itu sebagai alasan kita untuk melayani Tuhan. Dan ketika saya dan saudara Petrus, rasul-rasul yang lain, orang Kristen mula-mula melayani Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan dihormati oleh Bapa. Secara umum memang kebutuhan kita dihormati. Ya, saudara, karena memang itu kebutuhan kita dihormati. Layak dihormati, berilah penghormatan. Betul, saudara. Ketika dihormati oleh manusia, kita bersuka cita.
senang, bangga luar biasa. Karena memang ada yang kita kerjakan dan kita layak dihormati. Tapi Bapak Ibu, pagi ini kita bisa merenungkan ketika kita melayani Tuhan, kita dihormati oleh Bapa kita yang di surga. Bukankah kebanggaan, sukacita yang melebihi dari semuanya itu? Jadi ketika Kristus mati bagi kita, itu justru merupakan alasan kita lebih bersemangat lagi untuk hidup melayani Tuhan. Setia kepada Tuhan. Lalu berikutnya yang ketiga, kematian Yesus ternyata untuk menarik orang, banyak orang datang kepadanya. Yohanes 12 ayat 32-33. Kalau kita melihat di situ, saudara, Yesus dimuliakan, ada ayat yang mengatakan waktu dia lahir itu. Ketika Yesus lahir di palungan, suara ribuan malaikat, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera bagi orang-orang di bumi yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Yesus dimuliakan ketika dia lahir dalam dunia. Tetapi saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu istilahnya Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Ya, saudara, kalau kita lihat justru Kristus disalib, kita bisa melihat kemuliaan Kristus di sana. Dan itu yang menarik banyak orang datang kepadanya. Inti Injil adalah kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus. Ini tidak bisa dilepaskan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Petrus berkhotbah di Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus bicara kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus. Di Kisah Rasul pasal 2 dia berkata, aku memberitakan Yesus dari Nazaret, satu-satunya. Maksudnya apa? Yang pernah lahir bukan dari seorang laki-laki, saudara, tapi melalui karya Roh Kudus yang kita sudah pelajari kemarin, yang dikandung ya dari Roh Kudus, ya, saudara. Kemudian hidup, lalu mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, satu-satunya. Dan dia adalah Tuhan dan Kristus. Tuhan artinya penguasa, Kristus artinya Mesias atau pembebas, ya, atau penolong atau juru selamat. Jadi saudara, berita tentang salib Kristus itulah yang membawa orang kepada pertobatan. Berita pertobatan dan pengampunan dosa, Lukas 24 ayat 46-47, itu yang menarik banyak orang datang kepada Kristus. Kembali ke pertanyaan awal. Kalau Yesus hanya mati saja, tidak pernah bangkit, saudara, maka Yesus akan sama dengan binatang yang dikorbankan di dalam perjanjian lama. Yesus sama dengan manusia pada umumnya yang rela mati bagi kepentingan banyak orang. Mati syahid atau martir, ya, saudara. Akan sama dengan orang-orang yang lain itu. Lalu Injil akan menjadi sia-sia. Kita berkhotbah, memberitakan Injil, saudara, akan menjadi sia-sia. Kenapa? Sasarannya apa? Fokusnya apa? Akan sama dengan yang lain, saudara. Makanya kita bersyukur, ya, ini keunikan dari Injil itu. Akhirnya juga tidak ada keunikan iman dalam Yesus. Dibandingkan dengan iman yang lain, sama saja. Dan berikutnya, orang tetap hidup dalam dosa, saudara, melakukan perbuatan baik, melakukan amal, dan lain sebagainya, itu hanya ditutupin saja dosanya, tapi tidak pernah diampuni dosanya. Ya, kita bisa merenungkan di dalam bagian ini. Jadi jika Yesus hanya mati, dia akan sama dengan yang lain-lainnya. Jadi yang kedua, Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Perkataan sudah selesai di kayu salib berarti selesai karya penebusannya di dunia ini. Yesus menggenapi semua yang dijelaskan dalam perjanjian lama. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu, kalau kita lihat, merupakan bukti kebenaran perkataan Yesus. Sebelum itu, di dalam perkataan pengajarannya, selama 4 kali Injil Matius mencatat, aku akan pergi ke Yerusalem, kemudian aku akan disiksa, ya, diadili, lalu diputuskan dengan hukuman mati. Pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Jadi saudara-saudara, kita lihat, ya, sebelum semuanya itu terjadi, Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu, mengajarkan terlebih dahulu pada murid-muridnya. Dan kalau itu terjadi,
berarti perkataan Yesus itu benar. Kemudian yang kedua, Yesus bangkit menunjukkan bahwa kelak ada kebangkitan orang mati. Seperti 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Yang ketiga, pemberitaan Injil menjadi berkuasa. Ya, saudara ya. Lalu yang keempat, iman kepada Yesus tidak sia-sia. Karena kita beriman kepada Yesus yang mati dan bangkit. Kalau hanya terputus di mati saja, apa bedanya dengan iman yang lain, saudara? Tapi hari ini kita belajar. Yesus bangkit dari kematian menunjukkan bahwa iman kepada Yesus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita melihat kebangkitan Yesus adalah kebangkitan tubuh, bukan kebangkitan roh. Ya, wujud roh itu seperti hantu. Tadi saya sudah singgung Lukas 24, 36-40. Para murid menganggap Yesus itu hantu, ya, setan, karena roh. Lalu Yesus berkata, lihat tanganku, pegang. Ya, pegang. 2 kali ya Yesus dikatakan hantu. Yang pertama yang kedua Yesus telah bangkit. Yang pertama waktu Yesus berjalan di atas air. Para murid juga ketakutan dan mengatakan itu hantu. Saudara, itu terjadi sebelum Yesus mati. Tapi ini setelah Yesus mati dan bangkit. Kalau wujud roh itu hantu, tidak kelihatan. Tapi kenyataannya Yesus bukan hanya kelihatan, tapi bisa dipegang. Kemudian tidak ada yang dapat melihat roh, apalagi bekas luka Yesus. Ya, sudah lihat ya, bekas luka Yesus menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus bukan secara roh, tapi secara fisik. Yang ketiga, kebangkitan tubuh Yesus menunjukkan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan atau rusak. Ya, saudara ya, kalau orang meninggal, ya 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah membusuk, sudah rusak semuanya, saudara ya. Tapi kita bisa melihat di situ Kisah Rasul 2, 29-32 menggenapi kitab perjanjian lama bahwa daging Yesus, tubuh Yesus tidak mengalami kebinasaan atau rusak. Kebangkitan tubuh Yesus bagian keempat disaksikan oleh banyak orang. 1 Korintus 15 ayat 5 dan 8. Maria Magdalena yang pertama kali mengalaminya, para murid, Thomas juga, saudara, Kleopas dengan temannya, semua murid, Efas, lebih dari 500 orang sekaligus. Yakobus dan semua rasul, dan yang terakhir Paulus, kata Alkitab. Kita baca 1 Korintus 15, ya, sangat lengkap di situ. Nah, terakhir kebangkitan Yesus sebagai bukti kelak adanya kebangkitan orang mati. Kebangkitan Yesus menunjukkan kesalahannya. Amin. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu Saudara. Silakan kalau ada pertanyaan atau menanggapinya atau menambahkan, ya saudara. Silakan. Ya Pak Tim, sedikit ini malah pertanyaan ini. Iya. Silakan. Bingung dari dulu. Pak Tim, kalau kita meninggal, manusia meninggal, Yesus kan juga manusia 100%, Allah juga 100%. Kita meninggal berarti tubuh dan jiwa akan terpisah, Pak Tim. Nah, sekarang tubuh dan jiwa terpisah. Yesus mati juga sebagai manusia. Berarti tubuh dan jiwanya kan juga terpisah, Pak Tim. Waktu dia sebagai manusia. Tadi kan Pak Tim katakan bahwa Alkitab katakan bahwa pada hari ketiga bangkit kan Pak Tim ya. Berarti sebelum hari ketiga kan belum Pak Tim, belum bangkit ya. Dia akan mati Pak Tim. Nah itu jiwanya kemana itu Pak Tim? Nah ini ada di pertanyaan aja. Kan kan tubuh jiwanya terus kemana? Oke. Ya, pertanyaan bagus ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Wah, Pak Angko ini memikirkannya begitu ya. Kalau begitu jiwanya Yesus ini ya kemana? Kalau saya dan saudara meninggal atau saudara kita yang sudah meninggal, itu kan pasti ya. Kemana saudara? Ya saya khotbahkan hari ini sebenarnya ya. Nanti, nanti ya. Dan pasti loh kita mendengar kebaktian, penghiburan, ya saudara-saudara ya, pemakaman, kan selalu memastikan ya ada di surga. Nah waktu Yesus mati saudara, rohnya kemana? Wah betul nih, bagus ini. Silakan yang lain bisa
menjawab dulu. Ada nggak data-data ayat firman Tuhan ya, saudara? Rohnya Yesus kemana? Atau ke surga? Lalu waktu bangkit turun lagi gitu ya, Pak ya? Apa begitu? Ada soalnya, di Alkitabnya ada. Ayo silakan, saudara. Boleh menyampaikan pendapatnya yang Bapak Ibu pahami ya. Kalau begitu rohnya Yesus itu kemana ya ketika meninggal? Ya bagus ini. Kalau mahasiswa saya, saudara ya, di STT, ya saya jadikan PR. Oh, iya. Cari dulu. Minggu depan kita bahas. Saya selalu gitu, saudara. Betul. Ya betul ya. Tapi kalau di kelas Ya, ini betul. harusnya bisa diterapkan sih. Cari dulu. Gitu. Oke, kita bahas saja. Ada Bulia, Pak Sarif? Nih, Bulia ya. Oke, itu Bu, salah, Pak. silakan. Ya. Ya. Rohnya Tuhan Yesus melayani di neraka, Pak. Tuh, melayani ya. Iya. Melayani di neraka. Iya, kalau kamu percaya mbak aku, ya gitu. Lupa ayatnya, Pak. Oh, yang tadi terlambat ya Bu ya, di awal ya, 1 Petrus 3 Iya. itu ya. Iya. Oke. Ya, dibaca ulang Pak. Ongko 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Betul, ini satu-satunya ayat yang menunjukkan bahwa setelah waktu Yesus mati, rohnya kemana? Tapi pengertiannya apa? Coba kita lihat. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab Ya. juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk semua orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh. Nah, ini pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Amin. Ya, amin. Nah, ini. Jadi Jelas. kalau kita lihat, saudara, Yesus mati, Alkitab mengatakan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ada 2 ya, roh-roh yang di dalam penjara. Dikatakan siapa? Roh-roh mereka yang dahulu waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Jadi kalau kita lihat, saudara, di dalam roh, nah, jadi bukan Yesus mati, lalu rohnya menginjil, tidak, tapi kuasa roh itu yang menyertai ya hamba-hamba Tuhan. Khususnya dalam perjanjian lama, yaitu Nuh. Nuh berkhotbah, Nuh mengajar, ya kan? Memberitakan Injil, bukan Yesusnya yang di dalam roh yang memberitakan Injil, tapi melalui Nuh, melalui hamba Tuhan. Saudara. Jadi itu jawabannya ya, Bulia. Jadi bukan di neraka tadi sebenarnya, bukan. Kan kita sudah bahas, kemarin Bulia nggak ikut ya. Waktu turun ke dalam kerajaan maut itu artinya mati, ya, dikuburkan. Bulia, artinya ya, mati dikuburkan. Ya, jadi bukan ke neraka. Nah, itu orang yang menafsirkan ke neraka atau apa. Sebenarnya kalau kita melihat konteks itu, mati dikuburkan. Nah, lalu rohnya, nah firman Tuhan tadi mengatakan orang-orang perjanjian lama. Jadi Nuh ini sebenarnya mewakili orang-orang perjanjian lama. Jadi bukan hanya zaman Nuh saja ya, saudara-saudara. Orang-orang perjanjian lama di mana Tuhan mengutus hamba-hambanya, terutama para nabi. Nah, sebab orang berdosa itu dikatakan seperti roh-roh yang ada di dalam penjara.
terbelenggu. Ya, jadi orang yang berdosa, orang yang belum terima Kristus, percaya kepada Kristus, belum percaya kepada Injil, itu bagaikan orang yang ada di dalam penjara atau di dalam belenggu. Saudara. Ya, makanya Yesus melalui kuasa Roh-Nya memakai hamba-hambanya untuk berkhotbah. Mengingatkan orang-orang kembali kepada Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, berita pertobatan, kalau engkau bertobat, dosamu diampuni, kembali kepada Tuhan. Nah, kalau orang perjanjian baru, saudara, ya melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang mengurapi hamba-hambanya, terutama para rasul, lalu semua orang percaya. Semua kita, Tuhan boleh memakai kita untuk menjadi saluran berkat. Di dalam roh kita berkhotbah memberitakan Injil. Itu Pak Ongko. Ya, ya betul. Ya, gitu ya. Saya juga merenungkan bagian ini. Apa nih maksudnya? Ini termasuk ayat yang sulit memang. Tapi ternyata ya itu tadi jawabannya ya. Maksudnya Pak Tim, kalau pelayanan di dalam penjara gimana itu Pak Tim? Oh, ini bahasa figuratif ya Bu ya. Bahasa figuratif. Jadi mau menunjukkan bahwa orang berdosa itu seperti rohnya tertawan. Nah, ini Alkitab ini bukan secara fisik gitu, bukan ya. Jadi istilahnya apa? Non fisik ya, yang lalu kita sudah bahas ya, saudara-saudara ya. Yang jadi kalau ditanya tempat ya enggak. Ya, saudara. Sama seperti gini loh. Kita punya perasaan cinta ya, mengasihi itu di mana? Oh, di dalam hati. Oke, hatimu dioperasi. Carilah yang namanya cinta atau kasih itu. Ketemu enggak, saudara-saudara? Enggak ketemu kan? Tapi kalau kita ditanya, oh kamu enggak punya perasaan, kamu enggak punya kasih, kamu enggak punya hati, marah kita. Nah, atau pikiran ya, kamu enggak punya otak, oh marah, padahal kita punya otak. Artinya itu enggak punya pikiran gitu ya, saudara ya. Nah, itu yang secara apa ya istilahnya non materi ya. Ada materi, ada non materi. Nah, di Alkitab itu kaya dengan hal yang seperti itu. Sepanjang saya mempelajari, ya ini harus diperhatikan. Kalau yang fisik dibuat non fisik atau yang non fisik dibuat fisik, oh nggak ketemu, kita akan bingung seperti itu ya. Itu Bu ya, saya harap bisa mengerti. Ya mungkin yang lain mau menambahkan, silakan Bapak Ibu, supaya lebih jelas lagi dari penjelasan ini. Ya, ada yang mau menambahkan? Saya minta tanya Pak, kalau jamnya Israel itu hanya sampai jam 6 sore tak Pak? Iya. Ya, nanti lihat di kamus Alkitab. Jadi data-data sekunder di luar Alkitab banyak, Bu. Oh, ya. Jam 12, jam 6 sore terakhir ya? Iya, betul. Iya, kalau kita kan jam 12.00 itu dini hari ya. Betul. Iya. Betul. Makanya tadi di awal kan Yesus mengatakan bangkitnya pada hari yang ketiga. Bukan 3 hari. Kalau 3 hari kan 3 kali 24 jam. Iya. Memang ada ayat yang mengatakan 3 hari. Tapi sebenarnya pengertiannya itu adalah hari yang ketiga. Saya sudah lihat tafsiran-tafsiran supaya kita jangan bingung ya. Kalau secara hurufiah 3 hari itu kan 3 kali 24 jam. Seperti kemarin saya urus paspor anak saya, Gracia itu ya. Mestinya masih ada waktu 2 tahun sebenarnya. Tidak berlakunya ya. Masa berlakunya ini masih 2 tahun. Tapi sekolah minta masa berlaku harus sudah masih 3 tahun. Jadi akhirnya urus baru, saudara-saudara. Ya. Senin kemarin urus baru. Luar negeri berarti Pak? Iya betul, mau sekolah ya. Senin urus baru, lalu tanya hasilnya kapan. Di situ ada tulisan memang hasilnya adalah 3 hari. Nah gitu ya, 3 hari. Wah kita bias juga ini 3 hari gitu. 3 hari dari hari sekarang. Berarti dihitung besok ya. Senin berarti Selasa, Rabu, Kamis. Nah 3 hari kan. Berarti Kamis jadi Pak. Kayak gitu. Ya kita ngerti, kita ngurus Senin, 3 hari kemudian Kamis. Ya gitu ya.
Ini kan jadi 4 hari ya, mulai Senin ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kan enggak full ya, saudara. Gitu ya. Betul enggak? Nah, jadi sama. Ya, saudara, kalau kita lihat, Yesus berkata pada hari yang ketiga, dia bangkit. Hari Jumatnya enggak full, hari Sabtunya full, hari Minggunya enggak full. Hanya beberapa jam saja. Ya. Malah ada yang mengatakan, ya kalau ini dibuat sulit, biasanya mahasiswa kan suka tuanya macam-macam, saudara, pengalaman saya mengajar ya. Sudah, saya hanya mengatakan begini, yang penting Yesus bangkit. Karena Paulus sudah tidak menyinggung lagi tentang apa 3 hari atau hari yang ketiga. Kalau sudah lihat, Rasul ya Petrus juga, kalau di dalam surat Petrus, saudara, Paulus apa ya disinggung terus pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, tapi selalu berkata Yesus sudah bangkit. Saudara ya, Yesus sudah bangkit. Oke, ada yang lain lagi, saudara? Silakan. Oke, Paulus ya, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Nah, Paulus ternyata memakai bahasanya Yesus yang tercatat di Injil Matius. Ingat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang saksi mata, Matius dan Yohanes. Ya, Markus sama Lukas bukan saksi mata murid Yesus secara langsung, bukan. Tapi Matius memakai pada hari yang ketiga. Ya, dan Paulus kutip ulang. Coba 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Siapa mau baca? 1 Korintus 15 ayat 3 berbunyi, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, terima kasih. Pada hari yang ketiga, sesuai kitab suci, dia bangkit. Pakai bahasanya Matius, saudara. Dan Matius adalah saksi mata langsung dari Kristus, murid Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan pada hari yang ketiga, Matius langsung tangkap. Karena dia pengungut cukai, orangnya teliti, ingatannya tajam, dia tulis pada hari yang ketiga. Gitu ya. Tapi yang penting dari semuanya itu adalah dia telah bangkit. Oke, ada yang lain lagi? Silakan, saudara. Ya, Pak Dim, mau tanya, Pak. Ya, Pak Pendi. Balik lagi hari yang ketiga itu, Pak ya. Hari ketiga itu kita hitungannya berapa jam? Nggak jelas ya, Pak ya. Karena mungkin ada celah ini, Pak ya. Kalau dia sih bangkit sewaktu-waktu harusnya bisa. Kenapa kok hari ketiga ya? Nah, memang secara kedokteran katanya kalau orang dinyatakan benar-benar meninggal itu setelah, kalau nggak salah berapa ya, 36 jam atau bagaimana ya. Nah, itu benar-benar dinyatakan meninggal ya, Pak ya. Sudah nggak mungkin bangkit lagi gitu, nggak mungkin hidup maksudnya gitu loh. Nah, mungkin ini makna hari ketiga ini apa ngarah ke secara kedokteran ya. Oh, 3 hari tadi ya? Benar-benar ya bangkit itu setelah meninggal, bukan spekulasi. Wah, ya memang Yesus belum meninggal pada saat itu kan bisa aja menjadi celah, Pak. Oke, nah, mungkin ada makna lainnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, tadi yang mencatat pada hari yang ketiga, Matius ya? Betul? Ya, Pak. Matius. Lihat slide tadi. Oke, coba kita lihat Lukas 18. Ini kayaknya pada hari yang ketiga juga ya. Lukas 18, 32, 33.
Oke, pada hari yang ketiga juga. Tapi lihat Markus 10 ayat 32 34. Markus 10 ayat 32 sampai 34. Oh ya, betul Pak Wendy ya. Jadi harus 3 hari ya benar-benar mati lalu bangkit. Coba lihat Markus pasal 10 ayat 33 34. Oke, bisa baca? Pak Indrawan lagi lah yang siap Alkitabnya. Oke, Matius 10 ayat 33 berbunyi demikian. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat 34, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Iya, betul. Betul Pak Wendy. Ini bisa jadi istilah kedokteran ya, bahwa benar-benar 3 hari itu mati, gitu ya, lalu bangkit. Puji Tuhan, mantap ya. Betul Pak Wendy, terima kasih. Jadi ayatnya ini luar biasa. Nah ini kita melihat keunikan dari ketiga Injil. Ternyata bukan saling bertentangan, tapi justru saling melengkapi, lalu dilihat dari sudut pandang mana. Itu artinya sinoptis. Ya, dilihat dari sudut pandang orang-orang, para penulis yang berbeda itu, tapi membicarakan topik tema yang sama. Ya, oke, ada lagi yang lain? Masih ada waktu sedikit. Silakan, Bapak Ibu. Pak Syarif, ada yang mau disampaikan? Bu Prianingsih? Oh, nggak ada. Terima kasih. Pak Burhan? Saya dengar aja. Oh ya, makasih Pak Burhan. Semakin jelas. Belajar terus. Ya, semakin jelas Pak Burhan bahwa Kristus itu mati bangkit seperti ini yang kita pelajari selama ini ya. Iya. Puji Tuhan. Ya. Oke, kalau tidak ada, coba kita lanjut lagi. Atau sudah habis nih materi yang Yesus bangkit ya? Oh, belum saudara-saudara ya? Nah, ke surga. Oke, sedikit lagi. Nah, setelah itu, setelah bangkit, berapa hari saudara? 40 hari ya. 40 hari, oke, sepertinya enggak nyampe ke sini saudara-saudara. Secara fisik 40 hari kata Alkitab. Lalu di dalam tubuh kebangkitan itu berulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Oke, yang Bapak Ibu baca lalu apa ya? Yang diketahui selama 40 hari jangan diingat makannya saja ya, sarapan dengan ikan bakar dan roti goreng. Saudara-saudara, ikan bakar roti goreng. Yohanes pasal 21 itu ya. Itu kan di dalam tubuh kebangkitannya sarapan bersama dengan para murid ya. Itu yang kita ingat. Oke, ada misi khusus di dalam tubuh kebangkitannya itu apa yang dilakukan oleh Yesus? Saudara. Sebelum naik ke surga ya. Kan masih ada waktu 40 hari kan. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Saudara. Oke, apa itu? Ini penting sekali, saudara. Jadi saya bisa membayangkan ya, kalau saya jadi Yesus waktu itu, ngajar murid itu gak ngerti-ngerti, ampun saudara-saudara. Itu ya. Buktinya Lukas 24, coba lihat. Lukas 24. Nah ini jawabannya. Salah satunya ya. Lukas 24 ayat 25. Sampai 27. Oke, saya baca ya terakhir. Lukas 24, 25 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Kleopas dengan temannya, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Kristus, ya, tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ternyata selama 40 hari di dalam tubuh kebangkitannya, Yesus masih ngajar lagi, saudara. Selama hidup 3,5 tahun, Yesus melayani, mengajar, murid-murid nggak ngerti. Saudara ya, lalu waktu Yesus bangkit, murid tetap nggak ngerti, diajar lagi. Wah, ini kalau mau melihat, saudara, capek ya, secara manusia capek ini, ngajar berulang-ulang terus-menerus, tetap nggak ngerti-ngerti, sampai Yesus menegur betapa bodoh dan lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, kamu tidak mengerti yang tertulis tentang aku dalam kitab suci. Saudara. Nah, ternyata saya lagi baca buku ini, saudara ya. Nah, bukunya Pak Tom, Stephen Tom, terbaru, khotbah Natal tahun 2020, dibukukan Hidup yang Berkelimpahan. Nah, ternyata ketika Yesus mengatakan Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup yang berkelimpahan. Apa artinya hidup yang berkelimpahan? Saudara, salah satu aspeknya adalah mengajar. Ya, menjadikan orang, ya, Petrus menjadi penjala jiwa. Nah, ketika Petrus berhasil, hidupnya Petrus berkelimpahan. Ya, Yesus mengajar, membuat para murid juga akhirnya mengerti, itu artinya hidup berkelimpahan, membagi yang dia miliki kepada orang lain. Saya dikuatkan ya, diteguhkan buku ini, saudara ya. Ketika saya mulai bosan, ini kok nggak ngerti-ngerti, saya mulai capek, saudara. Ketika saya baca, renungkan lagi, tipis hanya 54 halaman, saudara, 53 halaman ya, tipis. Ternyata ketika saya baca ini, saya merenung dan saya minta ampun di hadapan Tuhan. Nggak boleh bosan, nggak boleh capek, saudara-saudara. Yesus saja terus-menerus berulang-ulang, bahkan sampai tubuh kebangkitannya pun dia masih mau melakukan. Apalagi saya, siapa gitu ya. Masih ngajar 25 tahun kok belum apa-apa. Ya saudara ya, hambanya Pendeta Stephen Tong sudah melayani sejak umur 17 tahun. Gerejanya hari ini berulang tahun yang ke-32 tahun. Saudara, hidup yang berkelimpahan, memberi hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang, membuat orang mengerti tentang Kristus, imannya dikuatkan, diteguhkan. Saudara, saya bertobat loh saudara ya. Iya ya. Nah, apalagi semester ini Tuhan percayakan mengajar beberapa mata kuliah, saudara, dengan mahasiswa yang berbeda. Udah nggak boleh bosen, saudara ya gitu ya, seperti itu. Jadi di dalam tubuh kebangkitan Yesus, ternyata Yesus masih mengajar. Bahkan nanti kita akan lihat ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu ngapain juga, saudara. Oke, tunggu tanggal mainnya, kita akan bahas ke sana. Tuhan memberkati, waktunya sudah habis. Minta tolong berdoa ya. Bu Lia bisa berdoa, bersyukur buat kelas kita pagi ini. Ya, Pak. Oke, silakan Bu Lia. Haleluya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur, terima kasih pagi ini sudah menerima berkat-Mu, itu firman-Mu yang indah untuk kami semua, agar kami senantiasa tetap percaya kepada Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus lakukan di dunia ini, melayani mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Tim, berkati kami semua yang sudah ikut Zoom pagi ini. Berkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.